Jadi kalau kita merasa kesepian, bukan berarti itu aib gitu. Tapi memang manusia itu diciptakan sebagai makhluk relational. Kita itu menaruh penghakiman dalam cara kita menghakimi emosi-emosi kita. Padahal yang dibutuhkan oleh diri kita itu adalah pemahaman, pengertian. Hai, smart people, ketemu lagi dengan saya Maria dari New World Together. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai satu bahasan yang sangat penting sekali untuk kita semua ketahui, bahwa mengapa sekarang adalah saat yang penting dan genting untuk kita mulai mengenali diri. Kalau ada pertanyaan, well, saya udah kenal kok sama diri saya, maksudnya apa ya dengan kita memulai untuk mengenali diri kita? Ternyata kita nggak sekenal itu kok dengan diri kita. Alasannya apa? Alasannya banyak sekali. Hari ini kita akan sama-sama mengetahui lebih jauh lagi tentang apa sih yang sebetulnya belum kita kenal dari diri kita. Membahas lebih jauh tentang apa sih yang dimaksud dengan mengenali diri. Well, mengenali diri itu kaitannya sangat fundamental sekali terkait dengan poin-poin kita memahami luka-luka masa lalu kita yang belum sembuh, terkait dengan kita yang memahami kualitas daripada kepercayaan yang kita miliki. Kepercayaan itu bukan hanya berkaitan dengan agama saja, tapi juga terkait dengan nilai-nilai yang telah tertanam dari kita kecil, yang kemudian terus kita akumulasi dan kita konsumsi sampai kita dewasa. Kemudian juga poin yang lain itu adalah berbagai macam ketakutan irasional kita, ketakutan alam bawah sadar kita yang kita bawa dari kita kecil, dari kita hidup bersosialisasi, sampai dengan sekarang yang diserap dari kultur, kemudian dari agama, dari intergenerational, dari keturunan, dan juga yang tidak kalah penting itu adalah tentang perasaan kita, tentang emosi kita. Jadi poin-poin tersebut adalah poin-poin yang sangat fundamental, namun pada kenyataannya banyak dari kita, hampir semua manusia, masih kesulitan dalam memahami poin-poin tersebut. Membahas lebih jauh tentang poin-poin yang sebelumnya sudah saya sebutkan tentang luka-luka masa lalu kita atau kita sebut dengan trauma, kemudian juga kepercayaan atau perspektif kita yang masih banyak mengandung nilai-nilai yang dogmatis, yang begitu banyak sekat-sekat di dalam sana, kemudian juga tentang perasaan kita, emosi kita. Kalau bicara tentang trauma atau luka-luka masa lalu, banyak dari kita yang masih asing dengan kata trauma dan kita cenderung untuk menghindari situasi tersebut dengan tanpa sadar kita bilang, oh saya nggak punya trauma kok. Tapi sebenarnya apakah setiap manusia itu punya trauma? Jawabannya adalah ya. Kenapa demikian? Pertama kita pelajari lebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan apa sih klasifikasinya trauma itu, ada apa saja gitu. Itu termasuk dengan kekerasan fisik, kekerasan emosi, kekerasan mental, kemudian juga trauma itu pengalaman sewaktu kita kecil dibully gitu. Bully itu bukan hanya terjadi di kalangan anak-anak, tapi juga di kalangan orang dewasa. Itu juga bagian daripada trauma. Kemudian untuk perempuan, keguguran, melahirkan, dilecehkan secara seksual, kekerasan fisik itu juga trauma, kemudian ditolak, diasingkan, dihakimi, itu juga bagian daripada trauma. Dan kejadian-kejadian traumatis secara fisik lainnya, secara emosional, secara mental lainnya, itu semua adalah seri ya,
runutan daripada trauma yang setiap manusia itu pasti mengalami dari kita kecil sampai kita dewasa. Kalau ada pertanyaan, masa sih aktivitas kita ditolak, aktivitas kita dihakimi itu bisa diklasifikasikan sebagai trauma? Ya, karena trauma itu bukan hanya kecelakaan saja, bukan hanya kita berada di situasi perang saja, bukan hanya kita berada di satu krisis kelaparan saja, tapi juga layernya banyak sekali. Karena kita bicara trauma emosional, mental, bukan hanya trauma fisik. Jadi tidak ada manusia yang 100% bersih, bahagia terus pengalaman hidupnya. Untuk itu, setiap manusia tidak bisa menghindari dirinya pasti memiliki luka-luka masa lalu. Dan itu adalah bagian yang sangat fundamental yang pada kenyataannya itu mengganggu, itu mempengaruhi kualitas daripada keputusan kita, reaksi kita, respons kita, keputusan kita, sikap kita, perilaku kita sehari-hari itu dari seluruh luka-luka masa lalu yang belum sembuh sampai sekarang. Kemudian apalagi? Poin selanjutnya itu adalah mengenai kepercayaan, mengenai perspektif, sudut pandang. Maksudnya gimana sudut pandang itu? Itu adalah poin lain yang saya observasi jadi poin yang salah satu poin utama dalam kita mengenali diri kita, yaitu adalah di mana kepercayaan kita yang kebanyakan tidak melalui proses rasionalisasi. Kita hanya telan aja satu perspektif, satu sudut pandang karena itu sudah disajikan terlebih dahulu daripada orang-orang di sekitar kita, dari orang tua kita, dari orang-orang yang mengasuh kita, dari orang dewasa sekitar kita, guru kita, pimpinan, atau orang yang punya otoritas gitu ya. Akhirnya kita merasa bahwa itu adalah sudut pandang yang patut dan itu sudah teruji dan tidak ada kepentingan untuk saya kemudian merasionalisasi itu karena sudut pandang itu sudah dikonsumsi oleh begitu banyak orang dari generasi ke generasi. Contohnya seperti itu. Akhirnya karena kita tidak melakukan proses rasionalisasi terhadap perspektif itu, kita konsumsi itu tanpa kita tahu kualitas relevansi dari sudut pandang itu di kehidupan nyata. Jadi banyak sekali perpecahan, banyak sekali konflik, banyak sekali argumentasi, banyak sekali pertengkaran yang terjadi di kehidupan sehari-hari, di kehidupan kita bermasyarakat, di kehidupan kita melakukan penyelenggaraan kehidupan, di hubungan pribadi dengan keluarga, dengan pasangan, dengan teman. Itu terjadi hanya karena kita tidak memiliki kemampuan untuk merasionalisasi kepercayaan kita dan menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Dan perspektif orang lain kita anggap secara alam bawah sadar sebagai sebuah ancaman. Karena nervous system kita, karena sistem struktur kita, struktur mental emosional kita, itu memahami semua perspektif, sudut pandang, kepercayaan yang sudah kita miliki, khususnya hal-hal yang sudah kita konsumsi dari kecil sebagai sebuah kebenaran. Kita sudah merasa nyaman memiliki perspektif itu. Kenapa sih kita merasa nyaman? Karena perspektif itu diakui di lingkungan sekitar kita. Jadi begitu kita dewasa, kita keluar, kita berorganisasi, kita bermasyarakat, kita bersosialisasi, kita berbenturan dengan orang lain yang jauh lebih lantang mengekspresikan perasaannya, opininya, pemikirannya, kita ngerasa bahwa oh no, saya ngerasa nggak aman. Tanpa sadar itu yang tubuh kita, psikis kita rasakan. Makanya kita akhirnya banyak sekali melakukan reaksi. Akhirnya kita menjadi reaktif. Kita ke-trigger. Ke-trigger itu tersulut emosi kita. Karena kita ngerasa, wow, ini adalah sebuah ancaman. Itu tanpa kita sadari. Makanya kenapa banyak sekali dari kita ya yang tersulut emosinya dengan hal-hal yang berbeda-beda. Saya
akan jauh lebih mudah tersulut emosi saya jika saya mendengar kata-kata, beberapa kata yang itu nggak akan jadi masalah kalau Anda mendengarnya gitu. Anda akan mudah tersulut kalau Anda misalnya mendengar orang yang berbicara kata A gitu, tapi tidak dengan orang lain jika mereka mendengar kata yang sama. Jadi kita tuh, sistem kita, psikis emosional kita itu tertrigger dengan hal yang berbeda-beda. Bisa dengan suara, bisa dengan sebuah situasi, seperti itu. Karena itu bagian dari diri kita yang punya memori trauma masa lalu yang belum sembuh, yang belum selesai. Akhirnya itu muncul lagi, seperti itu. Sampai kita kemudian melihat betapa pentingnya untuk kita menyembuhkan luka-luka masa lalu itu, karena efek itu akan memberikan begitu banyak manfaat. Poin berikutnya yang gak kalah penting itu adalah tentang ketakutan manusia. Maksudnya apa sih dengan ketakutan manusia ini? Kita sebagai manusia memiliki ketakutan alam bawah sadar yang juga bisa diklasifikasikan sebagai ketakutan irasional di beberapa situasi yang kita tidak sadari. Kita mengonsumsi semua perasaan ketakutan itu dan kita mengidentifikasi perasaan ketakutan itu seolah-olah itu adalah realita. Saya sudah buat skema, bisa dihadirkan di screen. Jadi ketakutan manusia itu ada takut kekurangan, ada takut ditolak atau dihakimi, kemudian ada takut akan permusuhan, takut diserang, takut akan rasa sakit dan mati, dan ada rasa takut yang terbesar, yang kita tidak sadari. Jadi semua rasa takut itu punya akar, punya fondasi yang terkuat, yaitu adalah rasa takut menghadapi diri kita sendiri. Kenapa sih kita harus ngerasa kekurangan, padahal kita sudah berada di keberlimpahan? Teknologi sekarang, wow, manusia udah bisa sampai keluar angkasa gitu. Kita sudah mampu mempercepat proses pertumbuhan umbi-umbian, mempercepat proses pertumbuhan tanaman, buah-buahan. Kita udah tahu semua. Kita sudah mampu menciptakan begitu banyak inovasi. Tapi kenapa ya kita kok masih merasa kekurangan? Kemudian poin berikutnya itu takut ditolak atau dihakimi. Perasaan takut ditolak atau dihakimi itu perasaan yang sudah kita wariskan semenjak manusia sudah ada di muka bumi ini. Semenjak manusia mulai bersosialisasi dengan manusia yang lain. Karena saat itu, saat level intelijensia manusia belum ada di level sekarang, di mana kita masih hidup dalam situasi yang membahayakan secara fisik. Kita masih hidup bersuku-suku dan kita harus perform, tampil untuk melindungi komunitas kita, khususnya kaum laki-laki. Dan akhirnya itu yang menjadi akar, ada ketakutan-ketakutan kita dihakimi, ditolak oleh komunitas kita kalau kita tidak mampu untuk berkontribusi di komunitas kita. Dan kita tidak memiliki ilmu lain untuk membekali diri kita. Jadi ketakutan-ketakutan itu terakumulasi dan akhirnya menciptakan ketakutan-ketakutan yang lain. Berikutnya ada takut permusuhan diserang. Nah, ini berkaitan dengan poin ketakutan yang sebelumnya ya. Kita takut akan permusuhan dan diserang. Bahkan sampai sekarang, kenapa sih kita tuh masih punya kecenderungan untuk kunci gerbang rumah, kunci pintu rumah kalau kita mau tidur? Karena ternyata perasaan takut kita diserang, ada pencuri, itu dialami sama semua manusia, dialami sama kita semua. Kenapa sih sampai harus
manusia tuh membuat inovasi bikin kunci yang pakai sidik jari gitu kan. Karena rasa takut itu mengakar di dalam diri kita gitu. Takut diserang, diinvasi seperti itu. Kita melindungi properti kita melindungi aset kita, kita melindungi akun-akun kita dengan password. Karena masing-masing dari manusia itu masih memiliki ketakutan akan diinvasi, akan diserang secara fisik, secara intelijensia, secara verbal, non-verbal, seperti itu. Ini adalah ketakutan yang juga diwariskan dari entah sudah berapa juta tahun yang lalu saat manusia memulai peradabannya saat itu dengan skala intelijensia yang dimiliki di masa itu. Kemudian poin berikutnya adalah takut akan rasa sakit dan mati. Loh, maksudnya gimana ya? Kok rasa sakit dan mati jadi satu? Yes, karena ide tentang kematian yang kita miliki di pemikiran kita yang kebanyakan didapatkan dari agama itu adalah sebuah proses yang menyakitkan. Kalau dibilang itu proses sekarat gitu. Dan setiap agama itu punya penjelasan, punya cerita, punya konsep rasa sakit yang berbeda-beda gitu menghadapi kematian. Dan itu kaitannya dengan rasa sakit. Terus memikirkan ya, membayangkan tentang rasa sakit yang terakumulasi itu rasanya kita udah takut duluan gitu. Padahal kita masih hidup. Jadi memiliki rasa takut akan rasa sakit itu kaitannya dengan begitu banyak situasi dalam kehidupan. Rasa sakit itu diklasifikasikannya dengan begitu banyak poin gitu. Saat kita ditolak, itu rasanya sakit. Saat kita dihakimi, itu rasanya sakit. Saat kita tidak mampu untuk mengartikulasikan perasaan kita, mengartikulasikan emosi kita, dan kemudian kita harus tergerus ya dengan perasaan, dengan turbulensi internal itu sendiri, itu rasanya sakit. Saat kita tidak dipahami oleh orang lain, oleh orang yang kita sayangi, kita dipersepsikan dengan label yang membuat kita tidak nyaman, itu rasanya sakit. Wow, ternyata banyak ya hal-hal yang kita alami sehari-hari yang membuat kita semakin jauh dari mengenali diri kita itu karena tersekat dengan rasa sakit. Rasa sakit dihakimi, rasa sakit ditolak, rasa sakit fisik, rasa sakit dikhianati. Dan itu bukan persoalan orang dewasa saja. Manusia semenjak daripada kita kecil itu sudah mengalami rasa sakit yang demikian. Dan itu juga kaitannya dengan trauma. Maksudnya seperti apa? Jadi masa kecil kita, jadi trauma itu bukan sesuatu langsung besar gitu ya. Dari masa kecil kita, salah satu jenis trauma yang dialami seorang anak itu sesederhana saat kita minta perhatian dengan orang tua kita dan orang tua kita mengacuhkan kita. Mengacuhkan kita yang seperti apa gitu. Bisa dengan kalau kita, mama, papa, kita mau menunjukkan tentang hasil karya misalnya. Terus orang tua kita sibuk, oh ya nanti, atau mengacuhkan kita secara terang-terangan. Di situ kita merasa bahwa kita itu ditelantarkan secara emosional, secara mental. Dan itu sudah memberikan memori yang buruk untuk diri kita. Kita merasa bahwa oke, saya ditolak oleh orang tua saya. Besok ketika saya benar-benar berprestasi, akan ada keraguan di diri kita untuk kita tunjukin ke orang tua kita, karena kita udah punya trauma ditolak sama orang tua kita. Yes, trauma itu sesederhana itu,
Dan trauma itu levelnya banyak sekali, dari hal yang sederhana sampai traumatic event, sampai situasi kehidupan yang besar. Poin yang paling penting dari semua rasa takut yang disebutkan di skema di layar, yaitu adalah takut menghadapi perasaan sendiri. Kenapa sih kita tuh takut menghadapi perasaan kita sendiri? Karena kita tidak belum secara individual dan kolektif khususnya ya, kita belum memiliki kapabilitas untuk memahami dan meregulasi emosi kita. Kita belum memiliki kapabilitas secara sadar untuk memahami perasaan kita dan tidak menghakiminya. Karena lapisannya itu banyak sekali. Kita masih cenderung untuk mengkambing hitamkan perasaan tertentu dan kemudian memuja-muja perasaan yang lain. Manusia itu cenderung untuk memuja-muja perasaan bahagia, perasaan kesuksesan, segala sesuatu yang berkaitan dengan kebahagiaan, validasi, merasa tervalidasi. Oh ya, saya sukses. Di situ ada rasa validasi bahwa saya bisa perform, bahwa saya itu layak untuk diakui di lingkungan sosial. Tapi kemudian kita mengkambing hitamkan perasaan-perasaan lain. Sedih, menangis, marah. Untuk itu sering sekali, ini bukan hanya dialami oleh laki-laki sama perempuan juga. Jangan nangis. Nangis itu tanda orang cengeng, tanda anak cengeng. Ini juga banyak terjadi di kaum laki-laki. Saya yakin setiap kaum lelaki mengalami situasi dibilang nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh cengeng. Padahal tanpa kita sadari, menangis, mengeluarkan air mata itu adalah bagian daripada emotional release. Kita rilis emosi kita yang terpendam, yang tidak terregulasi di dalam diri kita. Dan itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Bayangkan, kapabilitas kita secara kolektif untuk memahami emosi kita saja, dimulai dari emosi kita saja, itu belum mumpuni. Jadi that's why kita itu melakukan begitu banyak kerusakan di muka bumi ini. Bukan hanya secara fisik, tapi juga destruksi secara mental kepada diri kita dan kepada sesama. Dari kualitas kita berkomunikasi, kualitas kita menyampaikan perasaan kita, pemikiran kita, opini kita, perspektif kita, itu saja sudah banyak yang abusive ya. Kita saling membuat satu sama lain mengalami pengalaman trauma dari cara kita berkomunikasi. Kita memproyeksikan luka-luka masa lalu yang belum sembuh kepada satu sama lain. Itu adalah pola komunikasi kita sebagai manusia. Kenapa sih manusia itu udah pada pintar, tapi kok kerusakan alam di mana-mana? Contohnya, ya karena kita maunya terus untuk menciptakan profit. Kita ingin memperkaya diri kita sendiri. Balik lagi ke poin yang takut kekurangan itu. Karena kita ada perasaan takut kekurangan itu, akhirnya terciptalah budaya konsumerisme. Kita maunya konsum, kita maunya mengonsumsi lebih daripada apa yang kita butuhkan. Untuk tampil di hadapan orang-orang yang sebenarnya juga nggak peduli apa yang kita rasakan. Kita mempersolek diri kita, beli barang-barang branded misalnya, atau barang-barang yang kita anggap bagus untuk kelihatan mempesona, untuk menarik lawan jenis, atau at least untuk self-image kita, untuk orang-orang yang sebenarnya juga nggak akan peduli sama apa yang kita rasakan. Untuk orang-orang yang juga sebenarnya nggak paham dengan apa yang mereka butuhkan. Dan akhirnya ini dilakukan oleh hampir seluruh manusia seperti ini, karena kita nggak paham sama diri kita. Kita nggak paham sama kebutuhan daripada emosi kita tuh apa.
Akhirnya yang kita lakukan sebagai manusia itu adalah pelarian, escapism, kemudian denial, kita sanggah itu semua, kita menafikan itu. Karena apa? Ke poin yang saya highlight dengan warna merah. Kita takut menghadapi perasaan kita sendiri. Karena kita takut menghadapi perasaan diri kita sendiri, akhirnya terus kita mengakumulasi rasa takut yang lain gitu. Kompulsif. Kita terus melarikan diri dari perasaan kita, dari apa yang harus kita sembuhkan, yaitu luka-luka masa lalu kita, yaitu merasionalisasi kepercayaan kita, sudut pandang kita, perspektif kita, yaitu memahami akan rasa takut yang kita miliki. Kenapa sih kita merasakan apa yang kita rasakan? Kenapa sih kita memikirkan apa yang kita pikirkan? Kenapa sih saya reaktif seperti ini? Kenapa sih saya harus tersulut emosi dengan hal ini tapi tidak dengan hal ini? Kenapa ya dia itu tersulut emosinya? Padahal niat saya itu tidak mau membuat dia marah. Seperti itu. Bicara tentang mengenali diri, pasti akan ada efeknya. Terus kalau kita nggak mengenali diri, efeknya itu apa ya? Saya share di screen untuk teman-teman semua. Efek tidak mengenali diri itu, akhirnya kita berada di situasi di mana kita tidak tahu harus bagaimana. Karena kita tidak tahu harus bagaimana, ya udah, kita nggak peduli. Kita cari pelarian. Akhirnya itu menciptakan luka yang semakin dalam. Sampai menimbulkan efek yang spesifik di lapisan mental kita, lapisan emosional kita, mungkin juga di fisik. Karena lukanya itu semakin dalam dan meninggalkan efek yang spesifik, akhirnya kita makin nggak tahu harus gimana. Makin kita nggak tahu harus gimana, makin kita cari pelarian. Jadi putar terus begitu. Yang akhirnya tercipta rasa sakit, depresi, derita. Itu semua sebenarnya hasil daripada ketidaktahuan kita tentang diri kita sendiri, tentang perasaan kita sendiri, tentang emosi kita, tentang bagaimana cara menanggulangi turbulensi internal yang kita alami saat kita merasakan perasaan-perasaan sakit, perasaan terpenjara, menderita, putus asa gitu. Kita nggak ngerti gitu kebutuhan dari perasaan itu tuh apa. Jika kita mengenali diri kita, manfaatnya adalah, saya juga share di screen, bahwa akan berkurang konflik internal yang kita miliki. Berkurangnya konflik internal, kecenderungan kita untuk lebih memahami dibandingkan untuk menghakimi. Kemudian juga kita memiliki kualitas keputusan yang lebih baik. Kemudian pengendalian diri kita yang lebih mumpuni. Dan juga meningkatnya toleransi yang kita miliki. Meningkatnya kualitas vitalitas mental, emosional, spiritual, dan fisik. Dan yang paling penting adalah kita akan menjadi manusia yang lebih bahagia, yang lebih tenang, karena kita mampu meregulasi emosi kita secara berkala, secara rutin. Di screen, teman-teman semua bisa lihat tentang skema perasaan kita dan apa yang dibutuhkan. Apa yang perasaan kita coba sampaikan dengan diri kita. Di saat kita merasa marah, yang dibutuhkan itu adalah untuk dilepaskan. Di saat kita merasa kesepian, yang kita butuhkan itu adalah koneksi. Di saat kita merasa khawatir, yang kita butuhkan itu adalah rasa aman. Di saat kita bahagia, sukacita, yang kita butuhkan itu adalah membaginya, mengekspresikannya. Saat kita sedih, yang dibutuhkan itu adalah perasaan dipahami dan dikasihi. Dan juga di saat kita putus asa, yang dibutuhkan itu adalah sebuah tujuan. Ini adalah beberapa contoh yang bisa menjadi
acuan untuk kita semua dalam memahami perasaan kita dan memberikan apa yang dibutuhkan. Jadi kalau kita merasa kesepian, bukan berarti itu aib gitu. Tapi memang manusia itu diciptakan sebagai makhluk relational yang kita tuh wired ya, kita tuh kebutuhan dasar kita tuh memang koneksi. Jadi kalau kita merasa kita butuh untuk bicara, butuh untuk didengarkan, butuh untuk diterima, ya itu semua normal gitu. Dan gak ada yang salah dengan hal-hal seperti itu. Yang membuat salah itu adalah cara kita mempersepsikannya, adalah cara kita memperlakukannya, itu yang kebanyakan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kita itu menaruh penghakiman dalam cara kita menghakimi emosi-emosi kita. Padahal yang dibutuhkan oleh diri kita itu adalah pemahaman, pengertian, kasih sayang, kebijaksanaan dalam memahami luka-luka masa lalu, dalam memahami kualitas perspektif kita, apakah rasional atau tidak, apakah faktual atau tidak, apakah sesuai dengan realita atau tidak, apakah bermanfaat untuk kemaslahatan diri saya dan orang lain atau tidak. Itu yang harus menjadi fokus kita. Teman-teman, setelah kita memahami lebih jauh tentang diri kita, tentang emosi kita, akan ada seri-seri diskusi lainnya di episode lainnya. Saya berharap di episode kali ini mampu memberikan pengetahuan yang lebih luas lagi tentang sebenarnya yang kurang dari semua effort, dari semua upaya kita untuk melakukan yang terbaik kepada orang lain. Sebenarnya yang kurang itu adalah effort untuk memberikan yang terbaik untuk diri kita terlebih dahulu. Tanyakan ini pada diri kita. Kita selalu ingin orang lain memahami diri kita. Tapi pertanyaannya, seberapa pahamkah kita dengan diri kita? Kamu selalu ingin orang lain untuk jujur dengan diri kamu, untuk terbuka dalam berkomunikasi. Tapi pertanyaannya, sudah sejujur apa? Sudah seterbuka apakah kamu dalam berkomunikasi dengan dirimu? Mengenali diri adalah bukan lagi sebagai pilihan, namun sebagai kebutuhan yang vital. Karena seseorang yang mengenali dirinya adalah seorang pionir. Terima kasih.